Yusannu fil i'tidal, disunatkan di waktu kita i'tidal, ya, irsalu yadaihi fihi. Nah ini, melepaskan kedua tangan kita di waktu i'tidal, irsal namanya. Tapi kan ada juga orang yang i'tidal sedekah, itu nggak masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang afdolnya gitulah, yang diikuti juga oleh dari dulu gitu, banyak pengikut yang melaksanakannya itu irsal. Tapi kalau ada guru kita umpamanya ngajarin begini, tentunya ada maksud lain. Sebab orang kalau i'tidal itu salah satu syaratnya adalah harus tomakninah. Nah kalau dilepas, apalagi pemula atau orang yang kurang memahami tata cara kaifiyah salat, bisa aja dia sambil gini, goyang-goyang, subhanallah liman hamidah sambil begini, udah ruku, itu berarti nggak dapat tomakninah. Maka ada guru yang hati-hati, kamu kalau tidak giniin aja gitu, supaya jangan goyang gitu. Jadi ikhtiyati aja. Nah kita sebagai murid, kalau memang guru yang ngajarin, ya kita ikut guru kita, bagus juga gitu. Ya, walaupun di dalam penjelasan ulama fuqaha lah gitu ya, pendapat para ulama atau fuqaha itu yang afdolnya dilepas bagi orang yang ya paham banget gitu cara sholat. Kalau yang kagak paham banget, emang sering tuh kalau sama Allah liman hamidah masih begini-gini udah sujud, dikhawatirkan begitu gitu ya. Yang jelas Guru Udin kalau salah tuh ngajar begini, ya, Mu'alim Syafi'i Hazami juga begini gitu. Kalau waktu dia i'tidal. Di sini dikatakan irsalu yadaihi fihi, ya. Dia ada keterangan di bawah, kama dzakarahul Imam Nawawi fis Majmu', sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu', fil kalamil akmali i'tidal wa mandubatihi, di dalam menjelaskan tentang kesempurnaannya i'tidal dan juga kesunatannya. Wa ibaratuhu, adapun ibarah yang dikemukakan dalam syarah Majmu' itu, fa idza tadala qa'iman, jika seorang melakukan i'tidal dalam kondisi berdiri, hatta yadaihi, ya, wa makna hattahuma ay irsalihima gitu. Jadi dilepas kedua tangannya. Wa adamu wad'i ihdahuma 'alal ukhra. Jadi itu memang ketika kita dari kecil dulu diajarinya itu gitu. Cuman sekarang ada juga yang ngajarin untuk kehati-hatian guru tuh namanya. Ya udah kalau gitu i'tidal begini aja deh, daripada nanti ya, kalau kita kan nggak bisa ngawasin murid kita gitu. Jadi gurunya bilang begini aja dah gitu. Ya semuanya ada positifnya lah gitu. Wa yaqula, dan hendaknya ia mengucapkan hala raf'i ra'sihi, ketika dia bangun dari i'tidalnya, mengangkat kepalanya dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu tadi ya. Wa ya'ti bidzikril ma'tsuri fihi, dan membaca doa ma'tsur di waktu i'tidal. Az-zikrul ma'tsur fihi, adapun zikir yang ma'tsur itu adalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla sanai wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa quluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Nah ini panjang, karena memang lapas-lapas hadis itu ya karena banyaknya hadis, ada yang ngambil hadis ini, ada yang ngambil itu. Nah yang kita diajarkan selama ini dalam kitab-kitab yang dikembangkan di Indonesia itu atau yang disebarluaskan adalah bacaan yang sudah kita hafal itu. Ya udah jangan dirubah lagi, jangan diganti ini, nanti dari mula lagi gitu.
Tapi buat perorangan sih silakan. Tapi buat diajarkan kepada jamaah yang udah umum lah gitu. Jadi orang pada nggak bingung nanti. Karena itu di Indonesia ini lebih mudah penyebaran ya mazhab Syafi'i karena memang di sini gurunya banyak, kitabnya juga mudah gitu. Tidak ada kesulitan untuk belajar mengenai kaifiyah salat ini. Ya, jadi bukan berarti mazhab yang lain salah, bukan, atau nggak perlu diikutin, bukan. Untuk pemula, untuk kita di Indonesia ini itu paling mudah. Nah, termasuk karena di sini adalah mayoritas mazhabnya Syafi'i, ya Nabi sudah mengatakan alaikum bisyawadil a'zam gitu. Ya ikut yang banyak aja kamu gitu. Kamu wajib ikut yang banyak. Coba kita ikut pemikiran kita dan kita pengen beda gitu. Ketika jadi imam kita baca Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai baca bismillah. Mungkin baca tapi pelan. Kan jadi fitnah itu, jadi ribut gitu. Bukan karena dia pintar sebenarnya, tapi tidak punya tata cara atau akhlak gitulah. Ya kalau di saya pakai aja bismillah. Imam Sudes itu waktu jadi imam di Surabaya, ya dia pakai bismillah. Walaupun beliau jadi imam besar di Masjidil Haram gitu. Dan ketika saya belajar di Madinah itu saya hafal tuh beberapa imam di Masjid Madinah itu ada yang sengaja gitu. Kalau baca Fatihah itu bismillahnya agak sedikit disuarakan gitu. Supaya kita yang jadi pengikut mazhab Syafi'i ini nggak ragu gitu. Ya selama ini sih saya yakin mereka pada baca gitu. Tapi ada imam yang bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar, kita bisa dengar gitu. Baru alhamdulillah rabbil alamin gitu. Di sini ada orang sengaja nggak dibaca bismillahnya. Pusing saja jadinya, maunya apa gitu loh. Apa kalau baca bismillah dengan yang tidak baca bismillah itu beda gitu. Ya nggak beda menurut masing-masing pendapatnya. Cuman karena di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i, ya kita jangan cari-cari yang jadi ribut lah atau jadi fitnah gitu. Ya mudah-mudahan kita jangan ikut-ikutan gitu. Saya ini kuliahnya di Saudi ya, saya tetap aja baca bismillah. Dan pelajaran saya di Madinah itu juga begitu. Jadi mempelajari masalah ibadah itu ya pakai perbandingan mazhab gitu. Jadi pakai pendapat-pendapat para mujtahidin gitu. Jadi kalau ada soal begini, contoh gitu. Udzukur ara'ul ulama, ya umpamanya gitu. Fi hadzal masalah gitu. Sebutkan seluruh pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini gitu umpamanya. Ma'ad dalil umpamanya gitu. Juga harus disertai dengan dalil. Jadi ulama Malik mengatakan gini-gini, dalilnya ini, riwayat ini, hadis Qur'annya ini. Itu harus tulis. Terus setelah kita jawab semua itu, ya, pendapat ulama-ulama itu, terus ujungnya ditanya kita, menurut kamu yang paling sahih gitu, asahul aqwal gitu. Ya.